Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Julianti, kelas 12 IPS 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian praktek sejarah peminatan. Saya akan membahas bab 5, sejarah kontemporer dunia, yang berjudul berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Saya akan membahas materi. Yang pertama, pengertian apartheid. Yang kedua, cikal bakal munculnya apartheid. Yang ketiga, pemberlakuan apartheid. Dan yang keempat, perlawanan terhadap apartheid. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 hingga 1953. Apartheid berasal dari bahasa Afrika yang artinya terpisah. Cikal bakal apartheid sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum 1948 dan terus membayangi Afrika Selatan sebelum akhirnya dihapus. Sistem apartheid merupakan legalisasi hukum atas diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna atau kulit hitam. Dalam sistem itu, orang-orang kulit putih memiliki hak istimewa untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, dan akses kekuasaan politik. Yang kedua, cikal bakal munculnya apartheid. Pada 1652, Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan atau Cape Town. Pada pemukim Belanda di Afrika Selatan ini memanfaatkan perusahaan Hindia Timur Belanda atau POC untuk mengimpor budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Indonesia, Mozambik, dan Afrika Timur. Para pemukim Belanda itu dikenal dengan nama kaum Boer. Ketika emas ditemukan di tanahnya, kesukuan pada 1795, pasukan Inggris merebut kendali atas koloni Tanjung Harapan. Setelah itu, banyak warga Inggris berimigrasi ke Afrika Selatan dan menyingkirkan para pemukim. Para pemukim Belanda berjuang mempertahankan dan merebut kekuasaan atas wilayah yang mereka tempati. Hal tersebut melahirkan Perang Anglo-Boer I dari 1880 sampai 1881 dan Perang Anglo-Boer II dari 1899 sampai 1902. Dalam perjanjian damai, kaum Boer kehilangan kekuasaan. Inggris pun mempertahankan dominasi di Afrika Selatan serta menghapuskan perbudakan. Orang-orang Inggris setelah bernegosiasi dengan jenderal keluarga Boer membentuk Komisi Urusan Pribumi Asli Afrika Selatan. Dalam negosiasi itu diusulkan segregasi atau pemisahan rasial di bidang lahan, tenaga kerja, pendidikan, dan politik. Pada 1910, Afrika Selatan memperoleh status dominion dalam kerajaan Inggris. Dalam 10 tahun berikutnya, pemerintahan gabungan pemukiman Inggris sampai Afrikaner kaum Boer mengesahkan beberapa undang-undang yang secara tegas memisahkan orang-orang Afrika Selatan yang berkulit hitam dari orang-orang Afrika Selatan yang berkulit putih. Undang-undang wilayah orang asli disahkan pada 1913 dan 1936, memaksa suku-suku asli Afrika atau yang tidak berkulit putih untuk tinggal di tanah kurang dari 14%.
mereka, padahal sebenarnya mereka adalah kaum mayoritas dengan mencakup 85% penduduk. Pada 1930-an, ketika cengkeraman Partai Nasional atau sebuah partai yang semua anggotanya berkulit putih semakin kuat, proses pemisahan orang asli Afrika dari orang-orang kulit putih semakin gencar. Orang-orang kulit hitam atau kulit berwarna dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah di perkebunan milik kaum kulit putih. Yang ketiga, ada pemberlakuan apartheid pada 1948. Partai Nasional memenangi pemilihan umum di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan atau segregasi pemisahan total apartheid diberlakukan. Periode pertama dikenal sebagai Baskap, yang berarti Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Dalam periode ini, orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Mereka juga kehilangan semua hak politik, termasuk hak kewarganegaraan. Dalam perkembangannya, kaum kulit putih menyadari banyak bahwa tenaga kerja murah hanya berasal dari orang-orang yang baru saja mereka singkirkan. Untuk itu, agar kegiatan bisnis berjalan lancar, para pembisnis kulit putih mengizinkan kaum kulit berwarna ini untuk kembali ke wilayah-wilayah putih untuk bekerja. Guna mengawasi orang-orang kulit berwarna tersebut, 4 rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Larangan Nikah Campur pada 1949, UU Registrasi Penduduk 1950, UU Wilayah Kelompok 1950 secara paksa merelokasi 3,5 juta orang pada akhir 1980-an, dan UU Reservasi Pemisahan Fasilitas pada tahun 1953. Ketika Henry Verwoerd menjadi Perdana Menteri pada 1958, apartheid ditetapkan dengan cara lain, yaitu dari Baskap ke pembangunan terpisah atau separate development. Maksud dari istilah tersebut, pembangunan yang terpisah dijelaskan dalam sebuah undang-undang yang disahkan setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1959, yaitu Bantu Self-Government. Pada tahun 1959, undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut dengan Black Homelands atau tanah air etnis pada 10 suku hitam di Afrika Selatan. Akibatnya, seluruh warga kulit hitam di Afrika Selatan dipindahkan ke salah satu dari 10 wilayah suku ini. Sekitar 87% wilayah darat Afrika Selatan dikuasai oleh kaum kulit putih. Di satu wilayah suku itu, semua warga kulit hitam dapat menikmati semua hak politik dan Afrika Selatan. Di wilayah tanah air etnis, sebagian pajak yang dibayar kaum kulit hitam ke pemerintah digunakan untuk membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur lainnya. Dukungan keuangan dan pendidikan yang bersifat umum juga diberikan dengan tujuan agar warga di tanah air etnis ini siap menyongsong kemerdekaan secara penuh, sebagaimana telah dialami oleh 2 negara tanah air etnis lain yang telah berhasil, yaitu Lesotho dan Swaziland. Yang keempat, ada perlawanan terhadap apartheid. Pelaksanaan sistem apartheid mendapat perlawanan dari para tokoh Afrika Selatan yang tergabung dalam Kongres Nasional Afrika atau African National Congress ANC. ANC berjuang menghapuskan apartheid. Tokohnya yang terkenal adalah Nelson Mandela pada tahun 1918 sampai 2013 yang bergabung dengan ANC menjelang pecahnya Perang Dunia II. Nelson mendorong ANC menjadi sebuah gerakan nasional. Fokus perhatian ANC adalah hak-hak sipil warga kulit hitam Afrika Selatan. Mereka mengadakan gerakan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil atau Defiance Campaign of Unjust Laws.
Gerakan perlawanan itu dilakukan secara damai, tanpa kekerasan. Pada awal 1955, ANC mengirim 50.000 sukarelawan ke kota-kota dan kampung-kampung untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Masyarakat pada intinya menuntut hak-hak sipil yang penuh serta kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Tuntutan-tuntutan ini disatukan dalam Piagam Kebebasan atau Freedom Charter yang diresmikan pada Kongres Rakyat di Kliptown 26 Juni 1955. Pada Desember 1956, lebih dari 100 aktivis ditangkap. Mereka didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Namun, semua terdakwa dibebaskan. Dan pada 6 April 1959, Pan-African Congress (PAC) disahkan di Soweto dan dimotori oleh pecahan dari ANC. PAC mengampanyekan anti-pass laws. Kampanye pertama mereka berbuntut pembunuhan massal. Di Sharpeville pada 21 Maret 1960 ketika 69 orang tewas ditembak, tepatnya pada 8 April 1960, ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah. Para pemimpinnya dipenjarakan atau diasingkan tanpa proses pengadilan. Nelson Mandela, misalnya, dipenjarakan seumur hidup pada 1962 sebelum akhirnya dibebaskan pada 1990. Praktik-praktik buruk dan kejam apartheid ternyata berhasil membuka mata dunia internasional. Semakin banyaknya negara mulai mengecam rejim apartheid. Oleh karena itu, pada 1961, Perdana Menteri B.J. Verwoerd menyatakan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan PBB, meninggalkan Persemakmuran Inggris, serta melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade. Pada 1983, 600 organisasi Afrika Selatan bersama-sama membentuk Frontal Demokratis Bersatu. Mereka mendukung Piagam Kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homelands. Meningkatnya aktivitas-aktivitas anti-apartheid ini membuat pemerintah menyatakan keadaan darurat pada 1986. 5.000 tentara disebar untuk melarang, menangkap, dan menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan. Banyak dari mereka yang disiksa dan dibunuh. Negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan investasi mereka dari Afrika Selatan, dan menjelang akhir 1980-an. Akibatnya, Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi. Pada 1989, pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri. Ia membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Ia menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dalam semua larangan pendirian partai politik segera dicabut. Namun, ketegangan terus berlanjut hingga 1993. Lebih dari 10.000 warga Afrika Selatan tewas karena kekerasan politik. Pada Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang, tahanan politik dibebaskan, termasuk Nelson Mandela, dan pengesahan revolusi baru yang secara resmi menghapus praktik apartheid. Apartheid resmi berakhir pada 1994. Pada tahun yang sama, Nelson Mandela juga terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Ia mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.